Artinya, dua pemain ini sekarang sudah sah menjadi warga negara Indonesia dan akan bisa membela tim nasional Indonesia setelah nanti PSSI mengurus proses administrasi terakhir, yaitu perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Tentu ini adalah kabar baik bagi kita semua karena kita semua berharap agar tim nasional Indonesia terus dipenuhi oleh pemain-pemain diaspora Indonesia yang memang punya kualitas dengan harapan mereka bisa memberikan kontribusi bagi tim nasional Indonesia. Dan memang faktanya dengan begitu banyak pemain diaspora Indonesia yang mulai membela tim nasional Indonesia, maka sekarang kita bisa melihat bahwa tim nasional Indonesia kita mulai bisa berada di level yang berbeda, artinya tidak saja sekarang bersaing di level ASEAN, tapi juga sekarang mulai bersaing di level dunia. Naturalisasi besar-besaran dimulai. Rumor 3 pemain Serie A, Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Joel Pirou jalani proses naturalisasi jadi WNI hari ini. Timnas Indonesia siap guncangkan Piala Asia 2027. Catatan, artikel ini merupakan konten skenario dan rumor sepak bola untuk hiburan serta diskusi publik. Belum ada pengumuman resmi terkait proses naturalisasi pemain yang disebutkan. Gelombang baru naturalisasi Timnas Indonesia jadi sorotan Asia. Jagat sepak bola Asia kembali dibuat heboh oleh rumor besar yang datang dari Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir, publik sepak bola Asia Tenggara terus memperhatikan perkembangan skuad Garuda yang semakin kompetitif. Kini muncul kabar mengejutkan mengenai kemungkinan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Nama Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Joel Pirou mendadak ramai dibicarakan di media sosial setelah rumor menyebutkan ketiganya tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar tersebut langsung memicu reaksi luar biasa dari para pendukung Timnas Indonesia. Tidak sedikit yang menganggap bahwa jika rumor ini benar-benar terwujud, maka kekuatan Timnas Indonesia akan naik ke level yang berbeda menjelang Piala Asia 2027. Bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia menyebut Indonesia bisa menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di turnamen tersebut. Publik tentu tidak asing dengan ketiga nama tersebut. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tangguh dengan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Ian Maatsen memiliki kecepatan, teknik, dan kemampuan menyerang luar biasa dari sisi sayap. Sementara Joel Pirou merupakan striker tajam yang telah membuktikan kualitasnya di berbagai kompetisi Eropa. Kombinasi ketiganya dinilai dapat mengubah wajah permainan Timnas Indonesia secara drastis. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, PSSI terus berupaya membangun skuad yang lebih kompetitif demi bersaing di level Asia. Rumor mengenai naturalisasi besar-besaran ini pun langsung menjadi trending topik di berbagai platform media sosial. Banyak supporter mulai membayangkan bagaimana kuatnya skuad Garuda jika ketiga pemain tersebut benar-benar bergabung. Media Asia ikut menyoroti rumor naturalisasi Indonesia. Bukan hanya media Indonesia yang membicarakan rumor ini. Beberapa media Asia Tenggara juga mulai menyoroti kemungkinan bertambah kuatnya Timnas Indonesia. Negara-negara rival seperti Malaysia, Vietnam, Thailand, hingga Irak disebut mulai memperhatikan serius perkembangan skuad Garuda. Banyak media luar negeri menilai Indonesia sedang menjalankan proyek jangka panjang yang sangat ambisius. Setelah beberapa pemain keturunan berhasil memperkuat Timnas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, kini muncul keyakinan bahwa Indonesia ingin membangun generasi emas untuk menghadapi persaingan Asia. Jika rumor mengenai Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Joel Pirou benar-benar terjadi, maka Timnas Indonesia diprediksi akan memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih menakutkan dibanding sebelumnya. Media Vietnam bahkan menyebut Indonesia sedang mencoba menciptakan revolusi sepak bola modern dengan memadukan pemain lokal bertalenta dan pemain keturunan berkualitas Eropa. Sementara itu, media Malaysia mulai mempertanyakan bagaimana rival regional mereka mampu bergerak begitu cepat dalam membangun kekuatan tim nasional. Tidak sedikit pula pengamat Asia yang menilai Indonesia mulai menjadi magnet bagi pemain keturunan yang ingin membela negara asal leluhurnya.
Pascal Struijk disebut jadi tembok baru pertahanan Garuda. Nama Pascal Struijk menjadi salah satu yang paling ramai diperbincangkan dalam rumor naturalisasi kali ini. Bek terbubuh tinggi besar tersebut dikenal memiliki kemampuan bertahan yang solid dan pengalaman menghadapi pemain-pemain kelas dunia. Banyak supporter Indonesia membayangkan bagaimana kuatnya lini belakang Garuda jika Struijk benar-benar bergabung. Dalam beberapa musim terakhir, ia dikenal sebagai pemain bertahan modern yang mampu membaca permainan dengan baik. Selain kuat dalam duel udara, Struijk juga dikenal tenang saat menguasai bola. Kemampuan membangun serangan dari lini belakang menjadi salah satu nilai tambah yang dianggap cocok dengan gaya permainan modern timnas Indonesia. Beberapa analis sepak bola nasional menilai kehadiran pemain seperti Struijk bisa membuat pertahanan Indonesia jauh lebih disiplin dan sulit ditembus. Bahkan muncul perdebatan menarik di media sosial mengenai duet ideal untuk mendampingi Struijk di lini belakang timnas Indonesia. Ada yang berpendapat bahwa kombinasi pemain keturunan dan pemain lokal akan menciptakan keseimbangan persempurna bagi skuad Garuda. Rumor bahwa Struijk mulai menjalani komunikasi intens dengan federasi pun membuat antusiasme publik semakin besar. Ian Maatsen dinilai bisa jadi senjata mematikan Indonesia. Jika Pascal Struijk dianggap mampu memperkuat lini belakang, maka Ian Maatsen dinilai dapat memberikan dimensi baru dalam permainan menyerang Indonesia. Pemain yang dikenal memiliki kemampuan dribble cepat dan mobilitas tinggi itu diyakini sangat cocok dengan gaya permainan agresif yang ingin diterapkan timnas Indonesia. Banyak pendukung Garuda menilai Ian Maatsen bisa menjadi salah satu pemain paling berbahaya di Asia jika benar-benar membela Indonesia. Kemampuannya membantu menyerang dan bertahan secara seimbang membuatnya dianggap sebagai pemain modern yang sangat dibutuhkan. Selain itu, Ian Maatsen juga dikenal memiliki visi bermain yang baik. Ia mampu menciptakan peluang dari sisi lapangan dan memiliki kemampuan crossing yang akurat. Para pengamat sepak bola nasional percaya bahwa kehadiran Ian Maatsen bisa meningkatkan kualitas permainan Indonesia secara signifikan. Tidak sedikit netizen yang mulai membuat simulasi formasi ideal timnas Indonesia dengan memasukkan nama Maatsen. Beberapa bahkan menyebut Indonesia bisa memiliki salah satu lini sayap tercepat di Asia jika rumor ini menjadi kenyataan. Joel Pirro digadang-gadang menjadi mesin gol baru Indonesia. Salah satu nama yang paling membuat publik bersemangat tentu saja Joel Pirro. Striker tajam tersebut dianggap mampu menjadi solusi bagi lini depan timnas Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia memang terus mencari sosok striker tajam yang mampu tampil konsisten di level internasional. Joel Pirro dinilai memiliki semua kualitas yang dibutuhkan untuk menjadi predator di kotak penalti. Kemampuannya mencetak gol dari berbagai situasi membuat banyak supporter yakin Indonesia akan jauh lebih berbahaya di lini depan. Selain memiliki penyelesaian akhir yang baik, Pirro juga dikenal mampu bermain sebagai penyerang modern yang aktif membuka ruang. Ia tidak hanya menunggu bola di depan gawang, tetapi juga mampu membantu menyerang. Kehadiran striker seperti Pirro diyakini akan memberikan dampak besar terhadap produktivitas gol timnas Indonesia. Beberapa pengamat bahkan menyebut Indonesia bisa menjadi salah satu tim paling ofensif di Asia Tenggara jika rumor ini menjadi kenyataan. Supporter timnas Indonesia pecah di media sosial. Rumor naturalisasi 3 pemain ini langsung memicu gelombang besar di media sosial. Tagar mengenai timnas Indonesia dan naturalisasi pemain Eropa terus menjadi perbincangan hangat. Naturalisasi besar-besaran dimulai. Rumor 3 pemain Serie A, Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Joel Pirro jalani proses naturalisasi jadi WNI hari ini. Timnas Indonesia siap guncangkan Piala Asia 2027. Catatan, artikel ini merupakan konten skenario dan rumor sepak bola untuk hiburan serta diskusi publik. Belum ada pengumuman resmi terkait proses naturalisasi pemain yang disebutkan. Gelombang baru naturalisasi timnas Indonesia jadi sorotan Asia. Jagat sepak bola Asia kembali dibuat heboh oleh rumor besar yang datang dari Indonesia. Setelah beberapa tahun terakhir, publik sepak bola Asia Tenggara terus memperhatikan perkembangan skuad Garuda yang semakin kompetitif. Kini muncul kabar mengejutkan mengenai kemungkinan proses naturalisasi 3 pemain keturunan yang bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Nama Pascal Struijk, Ian Maatsen, dan Joel Pirro mendadak ramai dibicarakan di media sosial setelah rumor menyebutkan ketiganya tengah menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Kabar tersebut langsung memicu reaksi luar biasa dari para pendukung timnas Indonesia. Tidak sedikit yang menganggap bahwa jika rumor ini benar-benar terwujud, maka kekuatan timnas Indonesia akan naik ke level yang berbeda menjelang Piala Asia 2027.
Bahkan beberapa pengamat sepak bola Asia menyebut Indonesia bisa menjadi salah satu kuda hitam paling berbahaya di turnamen tersebut. Publik tentu tidak asing dengan ketiga nama tersebut. Pascal Struijk dikenal sebagai bek tangguh dengan pengalaman bermain di kompetisi elit Eropa. Ian Madsen memiliki kecepatan, teknik, dan kemampuan menyerang luar biasa dari sisi sayap. Sementara Joel Pirou merupakan striker tajam yang telah membuktikan kualitasnya di berbagai kompetisi Eropa. Kombinasi ketiganya dinilai dapat mengubah wajah permainan timnas Indonesia secara drastis. Apalagi dalam beberapa tahun terakhir, PSSI terus berupaya membangun skuad yang lebih kompetitif demi bersaing di level Asia. Rumor mengenai naturalisasi besar-besaran ini pun langsung menjadi trending topik di berbagai